Garuda Asia menang 1-0 versus Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia versus China, SUGBK siap jadi lautan merah putih. Timnas Indonesia diambang sejarah lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Kuota 64 negara di Piala Dunia 2030 akan mudahkan Timnas Indonesia, tapi UEFA menolak keras. Reaksi media Belanda tahu ranking FIFA Timnas Indonesia melejit usai sikat Bahrain. AFC hukum pemain kunci Cina jelang laga lawan Timnas Indonesia. Garuda Asia menang 1-0 versus Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, tim asuhan Nova Arianto tersebut tepatnya berhasil menang 1-0 berkat gol Evandra Florasta di akhir laga. Dengan hasil kemenangan itu, maka Timnas Indonesia U17 berhasil mengamankan 3 poin yang sangat penting. Mengingat Korea Selatan U17 adalah salah satu tim terkuat di grup C. Selanjutnya, Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, masih menyisakan 2 laga lagi, yakni melawan Yaman U17 dan Afghanistan U17. Untuk lolos fase grup dan lanjut ke perempat final, Timnas Indonesia U17 wajib finish 2 besar di grup C. Timnas Korea Selatan sejak menit pertama mampu mendominasi jalannya pertandingan. Setidaknya 60% lebih penguasaan bola dimiliki oleh Korea Selatan U17. 9 tembakan pun berhasil dilepaskan Korea Selatan, sementara Timnas Indonesia U17 hanya 1, dan itu bukan shot on target. Hanya saja, Garuda Asia sempat mengancam gawang Korea Selatan U17 via Mirza yang sempat duel 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Sayang, Mirza telat melepas tembakan sehingga bola mampu diamankan kiper tim lawan. Sisanya, Korea Selatan U17 lebih banyak menekan Garuda Asia. Beruntung banyak dari pemain Korea Selatan U17 memiliki finishing yang buruk, sehingga peluang emas pun gagal menjadi sebuah gol. Selain itu, lini pertahanan Timnas Indonesia U17 juga bermain baik, terutama Dava yang berdiri di bawah mistar gawang. Pada akhirnya, hingga babak pertama berakhir skor masih 0-0. Korea Selatan berhasil mendominasi dan mengancam gawang Timnas Indonesia U17. Hanya saja pasukan Nova Arianto bermain baik di lini belakang, sehingga skor masih sama kuat. Pada awal babak kedua, Nova Arianto langsung melakukan pergantian pemain. Goli dengan Fandi Ahmad, Korea Selatan U17 sendiri masih mendominasi jalannya pertandingan di babak kedua ini. Hanya saja, lagi-lagi pertahanan Timnas Indonesia U17 tampil begitu solid. Lalu di akhir laga, Timnas Indonesia U17 mendapatkan hadiah penalti karena pelanggaran handball di area terlarang. Sayangnya, Evandra Florasta gagal mengeksekusi tendangan penalti tersebut. Kendati demikian, gol tetap tercipta karena setelah tendangan ditepis, Evandra mampu mengejar bola muntahan dan memasukkannya ke gawang. Garuda pada akhirnya unggul 1-0 dan skor tersebut bertahan sampai akhir. Timnas Indonesia versus China, SUGBK siap jadi lautan merah putih. SUGBK diprediksi akan menjadi lautan merah putih saat Timnas Indonesia menjamu China dalam laga krusial. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 mendatang. Bukan hanya sekadar pertandingan, laga ini diyakini akan mencatatkan rekor baru dalam hal jumlah supporter yang hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda. Menilik perjalanan Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tren positif terlihat pada antusiasme penonton di laga kandang. Setelah melewati 8 pertandingan, 4 diantaranya digelar di SUGBK. Dukungan supporter setia tanah air menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat menjamu Australia pada 10 September 2024, lebih dari 70.000 pasang mata memadati SUGBK, memberikan semangat membara bagi para pemain skuad Garuda.
Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah penonton saat menghadapi Jepang 60.000 lebih dan Arab Saudi 55.000 lebih, kepercayaan publik sepak bola Indonesia kembali membuncah saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di laga 2025 yang sangat menentukan tersebut berhasil menarik perhatian 69.599 penonton ke SUGBK. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa harapan dan kepercayaan penggemar sepak bola tanah air terhadap peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, termasuk laga kandang melawan Cina, momentum dukungan ini diprediksi akan semakin memuncak. Kebutuhan akan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya diyakini akan menjadi magnet kuat bagi puluhan ribu supporter untuk memadati SUGBK. Antusiasme yang kembali membara ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga representasi dari harapan besar seluruh bangsa agar Timnas Indonesia mampu mengukir sejarah di kancah sepak bola dunia. Laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang bukan hanya pertarungan di atas lapangan, tetapi juga ajang pembuktian dukungan luar biasa dari supporter setia skuad Garuda yang siap memecahkan rekor kehadiran di SUGBK. Kuota 64 negara di Piala Dunia 2030 akan mudahkan Timnas Indonesia, tapi UEFA menolak keras. Presiden UEFA Alexander Ceferin menolak keras rencana ekspansi Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. UEFA berpotensi berseberangan pendapat dengan negara papan tengah seantero dunia soal jumlah peserta Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan diikuti untuk pertama kalinya oleh 48 negara, meningkat dari sebelumnya hanya 32 tim. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 2030 yang merupakan perayaan 100 tahun ajang tersebut diusulkan diikuti 64 tim. Ide tersebut dilontarkan Federasi Sepak Bola Uruguay, UEFA, yang akan menjadi salah satu tuan rumah. Piala Dunia 2030 akan digelar oleh 6 negara, yaitu Uruguay, Paraguay, dan Argentina, serta Maroko, Spanyol, dan Portugal. 3 negara pertama sebenarnya hanya akan menggelar 1 pertandingan untuk perayaan 100 tahun, tetapi mereka meminta lebih. Untuk itu, PSSI-nya Uruguay mengusulkan jumlah peserta bertambah agar jumlah pertandingan turut meningkat. Andai usulan tersebut disetujui, negara papan tengah seantero dunia bakal dimudahkan di babak kualifikasi. Zona Asia yang memiliki kuota 8 negara dan 1 playoff untuk 2026 bisa mendapatkan kuota 2 kali lipat. Hal itu akan menguntungkan bagi Timnas Indonesia serta tim papan tengah bawah lainnya. Tetapi negara besar tak suka. Penolakan paling kencang disuarakan Presiden Konfederasi Sepak Bola Eropa, UEFA, Alexander Ceferin. Saya rasa ini bukan ide bagus bagi Piala Dunia itu sendiri, ujar Ceferin di Kongres Tahunan UEFA. Dan juga bukan ide bagus untuk babak kualifikasi kami, Eropa, jadi saya tidak mendukung ide tersebut. Sebagai negara dengan jumlah peserta terbanyak di Piala Dunia, UEFA memang terlihat sebagai konfederasi yang tidak membutuhkan tambahan kuota Piala Dunia. Bertambahnya, jumlah peserta Piala Dunia membuat persaingan di babak kualifikasi menjadi memudar. Saya tidak tahu itu berasal dari mana, ucap Ceferin. Tapi ini aneh, kami tidak tahu apapun sebelum proposal ini sampai di Dewan FIFA, tuturnya. Saat ini, PSSI hanya perlu berfokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Timnas Indonesia menduduki peringkat 4 grup C putaran ketiga zona AFC setelah 8 pertandingan. 6 laga pertama ditangani Shin Tae-in dan 2 laga terakhir pada Maret lalu dipimpin Patrick Kluivert. Maarten Paes akui sulit bernapas di SUGBK saat Timnas Indonesia hadapi Bahrain. Maarten Paes tampil sejak menit pertama saat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Paes tampil solid di laga tersebut dan sukses menghindarkan gawang Indonesia dari ancaman Bahrain. Namun, kiper andalan Indonesia ini akan absen di laga selanjutnya karena akumulasi kartu. Maarten Paes menjelaskan bahwa bermain di SUGBK selalu memberikan perasaan spesial. Tentunya, salah satu hal yang menjadi tantangan adalah adaptasi cuaca yang panas di sana. Dia mengakui bahwa bermain di kandang selalu memberikan atmosfer yang menarik. Anda tidak pernah terbiasa dengan itu, merinding sekujur tubuh. Pertama-tama sangat lembab di sana, seperti di Houston atau Miami. Kemudian itu berada di tengah kota, kata Maarten Paes dilansir dari kanal YouTube FC Dallas. Pemain kelahiran Nijmegen ini melanjutkan bahwa suasana di stadion saat itu sangat meriah. Sekitar 80.000 supporter hadir langsung untuk memberikan dukungan kepada timnas. Hal ini membuat mereka yang berada di lapangan merasa kesulitan bernapas karena stadion yang penuh. Jadi dengan 80.000 orang, mereka menarik semua oksigen dari stadion. Jadi sangat sulit bernapas. Kemudian pertama-tama ada lagu kebangsaan yang kami nyanyikan dengan penuh semangat. Kemudian lagu itu membuat Anda sangat bersemangat untuk pertandingan. Lanjutnya, Paes mengakui bahwa pertandingan tersebut semakin lengkap saat orang-orang terdekatnya bisa hadir. Mereka memberikan dukungan dengan hadir langsung dari tribun penonton. Untungnya kakak saya dan Luna Bijel, pacar Maarten Paes, ada di sana. Jadi mereka datang untuk mendukung. Kemudian, selalu merasa seperti ada selimut rasa aman juga. Kemudian kami memiliki perasaan yang baik, terangnya. Kemenangan atas Bahrain sangat penting bagi Indonesia. Mereka akhirnya bisa bertahan di posisi keempat klasemen grup C. Maarten mengakui bahwa laga berjalan cukup ketat, terutama di babak kedua saat tim lawan berusaha untuk mencetak gol balasan. Babak pertama bagus, kami mencetak 1 gol. Kemudian di babak kedua, kami lalui periode yang sulit. Seperti yang saya katakan, kami harus bertahan. Tetapi, untungnya kami bertahan dengan sangat baik, tutupnya. Reaksi media Belanda tahu ranking FIFA Timnas Indonesia melejit usai sikat Bahrain. Skuad Patrick Kluivert akan berhasil masuk 100 besar. Media Belanda menyoroti peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia yang resmi diumumkan pada Kamis, 3 April 2025. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert berhasil naik 4 strip dari posisi 127 ke peringkat 123 dunia berkat kemenangan 1-0 atas Bahrain. Kemenangan atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 itu membuat Timnas Indonesia mendapat tambahan 9,51 poin. Praktis, poin Timnas Indonesia di ranking FIFA kini menjadi total 1.142 angka. Skuad Garuda menggeser Gambia, India, Guinea-Bissau, dan Rwanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersyukur usai Timnas Indonesia naik drastis ke urutan ke-123 dalam peringkat dunia terbaru FIFA. Ex-Presiden Inter Milan itu sangat bahagia karena ranking 123 merupakan posisi terbaik yang bisa dicapai Timnas Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Alhamdulillah, kemenangan atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia zona Asia membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123. Peringkat ke-123 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir, kata Erick dikutip dari keterangan tertulisnya. Erick Thohir juga berharap peringkat FIFA terus dijaga sampai 2 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan target mencapai 100 besar dunia. Kita akan terus kerja keras dan berusaha untuk membawa Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Bismillah, lanjutnya. Rupanya, media Belanda, Voetbal Premier, juga ikut menyoroti peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Media Belanda itu menantikan apakah Patrick Kluivert mampu menjawab tantangan dari PSSI untuk membawa skuad Garuda masuk 100 besar dunia. Kemajuan telah dimulai. Timnas Indonesia yang diasuh pelatih Patrick Kluivert naik 4 peringkat dalam peringkat FIFA setelah periode internasional terakhir, tulis Voetbal Premier di Instagram mereka.
Dengan berbuat demikian, Indonesia meninggalkan negara-negara seperti Gambia dan Kongo di belakang. Tujuan utama Garuda adalah masuk ke dalam 100 besar. Menurut Anda, apakah itu akan berhasil? Tanya media Belanda itu. Sebagai informasi, Timnas Indonesia masih akan memainkan 2 pertandingan tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni, dan kemudian melawat ke markas Jepang di Osaka pada 10 Juni. Timnas Indonesia diambang sejarah lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tantangan laga netral menanti. Harapan publik sepak bola di tanah air terhadap peluang Timnas Indonesia lolos ke babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membumbung tinggi. Ada 2 laga tersisa yang kini tengah dipersiapkan untuk merealisasikan mimpi tampil di turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Timnas Indonesia tengah berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda membukukan 9 poin atau tertinggal 1 angka dari Arab Saudi yang menduduki posisi ketiga. Syarat lolos ke babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah menempati peringkat ketiga dan keempat di fase grup terakhir. Artinya, tim besutan Patrick Kluivert perlu memaksimalkan laga untuk mengamankan poin. Setidaknya ada 4 poin yang wajib direbut Timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang. Andai Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, ini merupakan catatan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Namun, tantangan yang lebih berat sudah menanti di babak keempat. Berdasarkan regulasi yang berlaku atau keputusan dari AFC, seluruh pertandingan di babak ini akan dilaksanakan di tempat netral. Keputusan ini tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi Timnas Indonesia. Bermain di tempat netral tentu menghilangkan keuntungan dukungan supporter fanatik yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Timnas Indonesia di kandang sendiri. Atmosfer SUGBK yang selalu membakar semangat para pemain Timnas Indonesia tidak akan dirasakan secara langsung. Di sisi lain, bermain di tempat netral juga berarti lawan-lawan skuad Garuda tidak akan mendapatkan keuntungan serupa. Ini bisa menciptakan kondisi yang lebih seimbang di atas lapangan. Babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan semakin sengit. Melihat persaingan sengit di fase grup babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kemungkinan akan berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah yang sama-sama berambisi untuk mengamankan tiket ke putaran final. AFC hukum pemain kunci Cina jelang laga lawan Timnas Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, resmi mengambil keputusan yang akan menguntungkan Timnas Indonesia untuk laga kontra Cina. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia yang berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, perjuangan belum usai dan kemenangan atas Cina akan sangat diperlukan demi menjaga asa untuk setidaknya berkiprah di putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert ada di peringkat keempat, grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 9 poin, unggul 3 poin dari Bahrain dan China. Oleh karena itu, jika kalah dari Cina, maka peluang untuk meraih tiket ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 akan kecil. Namun, Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan sebagaimana keputusan AFC. Selain bermain di kandang, skuad Garuda akan menghadapi tim Cina yang kehilangan pemain pentingnya. Ciweneng bakal menjalani larangan tampil dari AFC imbas dari kartu kuning yang diterimanya pada kekalahan 0-2 dari Australia pada 25 Maret 2025 lalu. Itu merupakan kartu kuning kedua untuk Ciweneng setelah mendapatkan yang pertama pada saat menghadapi Jepang pada November lalu. Bahkan, ini menjadi kartu kuning keempat untuk sang penyerang sayap kanan berusia 24 tahun itu di putaran ketiga.
karena dia juga pernah mendapatkannya pada laga pertama melawan Australia dan Indonesia di bulan Oktober 2024. Dia absen melawan Bahrain pada November 2024 imbas dari kedua kartu kuning tersebut dan kini harus menjalani skorsing yang kedua karena sudah menerima 2 kartu kuning lagi saat membela timnas Cina di laga kontra Jepang dan Australia. Xi Weneng selalu bermain sebagai starter untuk Cina dalam setiap laga yang bisa dimainkan olehnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terkecuali ketika absen karena skorsing. Jadi ketidakhadirannya tentu akan mengurangi kekuatan tim asuhan Branko Ivankovic sekaligus menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Siapa Ricky Kambuaya? Si pendiam jenderal lapangan tengah timnas Indonesia. Di balik ketenangannya, Ricky Richardo Kambuaya lahir di Sorong, Papua Barat, 5 Mei 1996, menjelma menjadi salah satu jenderal lapangan tengah andalan timnas Indonesia. Gelandang energik yang kini bermain untuk Dewa United di Liga 1 ini dikenal dengan visi bermain yang cerdas, kemampuan dribling mumpuni, dan memiliki daya jelajah tinggi untuk bergerak aktif di seluruh area lapangan tengah. Julukan si pendiam mungkin melekat karena kepribadiannya yang tidak banyak bicara di luar lapangan. Namun, begitu menginjak rumput hijau, Kambuaya bertransformasi menjadi sosok sentral yang mengatur ritme permainan, membantu pertahanan, dan tak jarang melakukan serangan berbahaya ke jantung pertahanan lawan. Perjalanan karier profesional Kambuaya dimulai pada tahun 2017 bersama PS Mojokerto Putra di Liga 2. Bakatnya yang menonjol membawanya ke PSS Sleman. 2018 sampai 2019, Persebaya Surabaya. 2020 sampai 2022 hingga akhirnya berlabuh di Persib Bandung 2022 sampai 2023 sebelum memperkuat Dewa United hingga kini. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada tahun 2021 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sejak saat itu, Kambuaya menjadi bagian penting dari skuad Garuda di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kambuaya telah mencatatkan 43 penampilan timnas senior dan U23 dan menyumbangkan 5 gol bersama skuad Garuda. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, ia kembali bersinar. Sempat tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain, Ricky Kambuaya kembali menunjukkan sinarnya di bawah asuhan pelatih anyar timnas Indonesia saat ini. Penampilannya yang impresif di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada Maret 2025. Dengan umpan Trivela yang nyaris berbuah gol, kembali memukau para penggemar sepak bola tanah air. Di tengah kesibukannya sebagai pemain profesional, Kambuaya juga menunjukkan komitmen terhadap pendidikan. Ia diketahui sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Sorong, mengambil jurusan ilmu manajemen. Hal ini tentu menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda. Ricky Kambuaya adalah representasi dari pemain yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam bermain. Meskipun terkesan pendiam di luar lapangan, kehadirannya di lini tengah timnas Indonesia selalu memberikan warna dan energi positif. Dengan kembalinya performa terbaiknya, Kambuaya diharapkan terus menjadi jenderal lapangan tengah yang memimpin Garuda meraih prestasi di kancah internasional. Tekad Erick Thohir bawa timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat di ranking FIFA. Peningkatan tersebut tak terlepas dari hasil yang diraih timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2025. Tim Merah Putih lalu melesat 4 peringkat ke posisi 123 dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bangga dengan raihan timnas Indonesia tersebut. Terlebih ini merupakan posisi terbaik timnas Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir. Alhamdulillah kemenangan atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123.
Peringkat ke-123 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir, kata Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir kini mengungkapkan target lebih besar lagi untuk Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berniat membawa Timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Kita akan terus kerja keras dan berusaha untuk membawa Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Bismillah, ucap Erick Thohir. Sementara itu, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Nantinya, Timnas Indonesia harus melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni 2026. Ole Romeni dan kawan-kawan kemudian bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Kemenangan atas Bahrain tak berarti media Eropa sebut Timnas Indonesia masih mustahil lolos ke Piala Dunia 2026. Euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain tiba-tiba berubah menjadi peringatan serius setelah media Eropa menilai peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih sangat berat. Meski baru saja meraih kemenangan penting, sejumlah faktor disebut menjadi penghambat utama bagi anak asuh Patrick Kluivert dalam mewujudkan mimpi tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia. Timnas Indonesia baru saja mencatatkan kemenangan berharga atas Bahrain dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Ole Romeni. Hasil ini memberikan harapan besar bagi skuad Garuda setelah sebelumnya mengalami kekalahan telak 0-5 dari Australia di Sydney. Kekalahan dari Australia sempat mengguncang perjalanan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Patrick Kluivert tidak tinggal diam. Ia berjanji membawa Indonesia bangkit dan membuka peluang kembali untuk tetap berjuang menuju putaran final. Kini, dengan kemenangan atas Bahrain, Indonesia kembali memiliki kesempatan lolos meski bukan melalui jalur 2 peringkat teratas grup C. Peluang terbesar bagi Timnas Indonesia adalah dengan finish di posisi ketiga atau keempat, agar bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi dan bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia melalui jalur play-off. Namun, di tengah optimisme yang mulai tumbuh, media asal Eropa AD.NL justru memberikan peringatan keras. Dalam laporan mereka disebutkan bahwa peluang Indonesia untuk lolos langsung dari grup C sangatlah kecil, karena 2 tiket otomatis hampir pasti akan menjadi milik Jepang dan Australia. Negara tersebut, Timnas Indonesia tidak akan lagi menempati posisi pertama atau kedua dalam grup, tulis AD.NL. Di mana Jepang dan Australia memimpin dan biasanya lolos ke turnamen final sebagai nomor 1 dan 2. Bagi tim Kluivert, rute perjalanan, pertandingan play-off kini jelas mengundang. Lanjut laporan tersebut. Lebih lanjut, AD.NL menyoroti bahwa kekalahan dari Bahrain bisa saja menjadi akhir dari mimpi Indonesia ke Piala Dunia jika tidak segera bangkit. Karena kekalahan melawan Bahrain hampir pasti akan berarti berakhirnya impian Piala Dunia, tambah media tersebut. Meskipun peluang lolos langsung ke Piala Dunia tampak semakin kecil, harapan masih belum sepenuhnya hilang. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan sisa yang sangat krusial, yaitu melawan Cina dan Jepang. Jika mampu tampil maksimal dan mengamankan hasil positif di 2 laga tersebut, Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi dan berjuang melalui jalur play-off. Dengan 2 pertandingan grup tersisa melawan Tiongkok dan Jepang, Indonesia kini memiliki segalanya di tangannya sendiri untuk finish di posisi ketiga atau keempat, tutup AD.NL. Kini, tugas berat menanti Patrick Kluivert dan skuad Garuda. Mereka harus tampil sempurna di 2 laga terakhir agar tetap menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari para supporter, Indonesia masih bisa menciptakan sejarah.
Jujur ke media Italia, Emil Audero ngaku sama sekali tak kecewa belum debut di Timnas Indonesia. Emil Audero jadi satu-satunya pemain naturalisasi yang belum mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia. Penjaga gawang milik klub Palermo itu resmi berstatus sebagai WNI bersama dua pemain naturalisasi lain, yakni Dean James dan Joey Pelupesi. Dari nama-nama tadi, hanya Emil Audero yang masih belum tampil untuk Timnas Indonesia. Sementara oleh Romeni, Joey Pelupesi dan Dean James sudah memainkan debut mereka saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Meski belum debut bersama Timnas Indonesia, Emil Audero mengaku tak terlalu khawatir dan tidak merasa kecewa dengan hal tersebut. Emil merasa bangga karena sudah ikut bergabung dengan Timnas Indonesia. Mantan kiper Inter Milan itu tahu dirinya kemungkinan besar akan segera mendapatkan penampilan perdana saat Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Saya tidak bermain pada panggilan pertama, ujar Emil Audero dilansir dari laman Tutto Mercato Web. Tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada tanggal 5 Juni lawan Cina karena penjaga gawang lainnya sedang diskors. Ya, Marten Paes yang menjadi kiper utama Timnas Indonesia harus menjalani hukuman larangan tampil 1 pertandingan setelah mendapat akumulasi kartu kuning. Penjaga gawang 26 tahun ini sudah mengantongi 2 kartu kuning selama bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai dengan aturan FIFA, pemain yang sudah mendapatkan 2 kartu kuning tidak dapat diturunkan di pertandingan terdekat. Sementara itu, berbicara mengenai kesannya bergabung dengan Timnas Indonesia, Emil Audero mengaku sangat antusias saat menyambut hal tersebut. Sempat bermain bersama Timnas Italia di kelompok umur, pengalaman yang sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya ketahui, lanjut Emil Audero. Ayah saya orang Indonesia, saya bermain untuk Italia di semua tim nasional muda. Lanjutnya, tetapi saya tidak pernah mendapat panggilan di tim utama Italia, ujar Emil lagi. Mantan Presiden Inter Thohir menjelaskan proyek tersebut kepada saya, dan saya mendukungnya baik untuk ikatan darah maupun ikatan profesional, tutup sang pemain.